Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rere Fatur Dwinada dengan NIM F1D1221012. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas pemboran di wilayah panas bumi. Baiklah, yang pertama, pengeboran panas bumi adalah proses yang memerlukan pendekatan teknis dan operasional yang khusus karena kondisi sumur yang sangat dalam, suhu yang sangat tinggi, dan tekanan yang tidak stabil. Tantangan utama yang dihadapi dalam proses pengeboran ini mencakup kerentanan terhadap kerusakan peralatan, ketidakstabilan formasi, dan potensi erupsi cair pada panas bumi yang dapat beresiko tinggi dan juga mengancam keselamatan manusia. Selanjutnya adalah mood logging adalah teknik pemantauan pengeboran yang berperan penting di dalam memberikan informasi real-time mengenai kondisi formasi yang sedang dibor. Dalam konteks pemboran panas bumi, mood logging ini tidak hanya berfungsi sebagai alat monitoring, tetapi juga sebagai sumber alat yang penting untuk menganalisis kondisi bawah permukaan dan memperkirakan potensi aliran fluida panas bumi. Peran mood logging ini mencakup interpretasi interpretasi data seperti tekanan, suhu, dan juga karakteristik litologi untuk memastikan keberhasilan operation. Baiklah, adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian pada jurnal ini. Rumusan permasalahan dalam jurnal ini adalah tingginya biaya eksplorasi dan pengembangan energi panas bumi di Indonesia, terutama biaya pemboran yang menjadi kendala utama dalam memanfaatkan potensi geotermal secara optimal. Selain itu, efisiensi dan juga efektivitas operasi pemboran perlu ditingkatkan lagi agar potensi energi panas bumi dapat dimanfaatkan secara lebih luas dan juga biaya yang dikeluarkan bisa diminimalkan. Selanjutnya adalah tentang bagaimana mood logging geologis memantau dan juga menganalisis data pemboran secara real time untuk mendukung pengambilan keputusan operasional. Selanjutnya, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana teknologi metode slim hole drilling dalam membantu dan juga mengembangkan potensi energi panas bumi di Indonesia melalui peningkatan efisiensi biaya pemboran. Selanjutnya, adapun studi literatur dalam jurnal ini, yaitu pengeboran panas bumi merupakan proses utama dalam eksplorasi dan pengembangan energi terbarukan yang berpotensi besar untuk memenuhi kebutuhan energi bersih dan juga berkelanjutan. Namun, pemboran sumur panas bumi memiliki tingkat resiko yang tinggi dan juga keselamatan yang tinggi. Tingkat resiko dan juga keselamatan yang tinggi seperti kerusakan peralatan, ketidakstabilan informasi, yang potensi blow blowout akibat tekanan dan juga suhu bawah permukaan yang tidak stabil. Selanjutnya, mood logging geologis memegang peran vital dalam operasi pemboran, khususnya dalam memantau dan juga merekam parameter pengeboran seperti tekanan formasi, lubang bor, laju aliran tempuh, dan juga rasio gas, dan juga tentunya karakteristik geologinya. Soalnya keberhasilan pemboran panas bumi dapat dipengaruhi oleh peran aktif mood logging geologis dalam pemantauan dan pengolahan data real-time, pengambilan keputusan cepat, serta penerapan standar keselamatan dan juga etika profesi yang tinggi. Selanjutnya, adapun hasil dan juga diskusi. eh, yang pertama, mood logging geologis ini memiliki peran yang dalam memantau parameter pengeboran seperti tekanan, formasi, suhu, laju aliran lumpur, rasio gas, dan juga karakteristik geologinya secara real time. Yang kedua, pemantauan kandungan klorida pada fluida pengeboran menjadi indikator penting untuk mendeteksi kedalaman dan juga sifat reservoir dalam panas bumi. Selanjutnya, yang ketiga adalah fenomena yang didapat dalam jurnal ini, yaitu pada sumur 30A dan juga 32 di Dieng ditemukan fenomena total loss circulation atau TLC dan juga partial loss circulation atau PLC pada kedalaman tingkat 15 sampai 27 meter. Loss circulation ini secara umum adalah kondisi di mana fluida pemboran yang dipompa ke dalam air, ke dalam sumur
tidak dapat kembali sepenuhnya ke permukaan. Partial loss partial loss circulation ini adalah kondisi di mana sebagian kecil hingga sedang fluida pemboran itu hilang ke dalam formasi. Ini berarti masih ada sebagian lumpur yang kembali ke permukaan seperti tidak sepenuhnya. Berikut adalah sumbernya, yaitu mood-logging geologis sebagai peran dalam pemantauan parameter pengeboran, tekanan formasi, suhu, laju alir lumpur, rasio, dan juga karakteristik geologinya, seperti dilihat pada gambar. Yang keempat, deteksi dini atas perubahan parameter tekanan suhu, klorida, gas, H2S, dan juga CO2, memungkinkan tim pengeboran mengambil keputusan cepat seperti melakukan cementing untuk mencegah kerusakan sumur. Baiklah, kesimpulan yang saya dapat dari kedua jurnal ini yaitu dengan pemantauan yang berkelanjutan, mood logging geologis mampu mendeteksi dengan dini kondisi resiko seperti total loss circulation atau TLC dan juga partial loss circulation atau PLC dan peningkatan kandungan klorida yang dapat menyebabkan kerusakan sumur dan juga peralatan. Selanjutnya, sistem pengelolaan dan pengeboran secara digital dan juga real-time memungkinkan tim pengeboran untuk mendeteksi dan juga merespon anomali teknis secara cepat, seperti perubahan tekanan, suhu, atau komponen fluida. Em, Integrasi peralatan analitik dengan sistem mood logging mempercepat proses identifikasi resiko dan pengambilan keputusan sehingga downtime dan juga risiko kegagalan dapat diminimalkan. Dan terakhir, mood logging geologis berperan sangat penting dan juga mendukung penampilan keputusan operasional melalui pemantauan dan juga analisis data pengeboran secara real time. Mereka menjadi garda terdepan dalam mendeteksi secara dini dan juga mengenai resiko teknis dan juga mitigasi masalah dan juga peningkatan keselamatan serta efisiensi sumur panas bumi. Baiklah, cukup sekian yang saya sampaikan. Berikut adalah kedua referensi yang saya ambil. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.